ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung bernama Betsaida. Kemudian datang beberapa orang yang membawa seorang buta. Mereka minta supaya Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tidak diceritakan apakah orang itu buta sejak lahir atau tidak. Tetapi dari jawaban-jawaban si buta itu, nampaknya orang itu tidak buta sejak lahir. Karena dia tahu yang mana orang, yang mana pohon-pohon. Yesus bersedia menyembuhkan si buta itu. Tetapi Yesus melakukannya tanpa ingin ditonton orang. Karena itu dia membawa orang buta itu keluar kampung. Kita tahu bagaimana gambaran kampung dalam konteks pada waktu itu, yakni kumpulan rumah-rumah penduduk yang dikelilingi dengan tembok. Artinya ada batas tertentu mengelilingi kampung itu. Mengapa Yesus membawa orang buta itu keluar kampung? Dalam Injil lain, yakni Injil Matius, Betsaida adalah tempat yang dikutuk Yesus karena penduduknya sudah mengeras hatinya dan menolak untuk bertobat. Dan karena itu Yesus tidak mau melakukan mukjizat di kampung itu. Yesus tidak mau melakukan penyembuhan di antara orang yang tidak ada dukungan imannya. Dukungan iman itu penting agar mukjizat itu terjadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan membawa orang buta itu keluar dari kampung. Masyarakat Betsaida hanya senang melihat mukjizat, namun tidak mau percaya kepada Yesus. Orang-orang kampung itu hanya ingin melihat sensasi mukjizat saja. Ternyata Yesus tidak langsung menyembuhkan si buta itu. Yesus menyembuhkannya secara bertahap. Pertama, Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Si buta itu mulai bisa melihat, namun masih samar-samar. Seperti dia katakan, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Kali ini dia sudah dapat melihat dengan jelas.
Kemudian Yesus menyuruhnya pulang ke rumahnya dan melarangnya masuk kembali ke kampung Betsaida. Kisah penyembuhan yang diketengahkan Injil hari ini berbeda dari kisah-kisah penyembuhan yang lain. Kisah ini menunjukkan bahwa karya Allah terjadi dalam proses. Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludahi matanya dan kemudian meletakkan tangan atasnya. Ini adalah cara yang sangat manusiawi. Kesembuhan yang dialami oleh si buta itu melalui tahapan, tidak dalam waktu sekejap. Kisah penyembuhan secara bertahap ini merupakan suatu permenungan bagi kita. Saya yakin kita semua tidak mengalami kebutaan. Namun, sungguhkah kita tidak hidup dalam kebutaan? Mungkin mata fisik kita tidak buta, namun kita dapat saja hidup dalam kebutaan rohani. Orang yang buta rohani tidak akan pernah mampu melihat kehadiran Allah dan berkat-Nya dalam seluruh pengalaman hidupnya. Dia juga tidak mampu menemukan keindahan dalam relasi dengan orang lain. Mungkin kita datang kepada Yesus untuk dijamah dan disembuhkan dari kebutaan rohani. Kita berharap agar penyembuhan itu terjadi secara instan, sekejap, dan kita langsung mengalami penglihatan rohani yang terang benderang akan segala maksud Tuhan dalam hidup kita. Biarkanlah hari ini Yesus menjamah kita. Dan hendaknya kita tidak puas dengan pandangan iman yang kabur-kabur. Sudah dapat melihat namun masih samar-samar. Kita datang lagi kepadanya, datang lagi memohon agar kita dijamah lagi. Melalui jamahan-jamahannya yang berulang setiap hari, maka pandangan kita lama-kelamaan akan diubah menjadi terang benderang. Baik pandangan terhadap diri sendiri, pandangan terhadap orang lain, dan terutama pandangan terhadap Allah. Dan kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, hendaknya kita tidak kembali ke Betsaida, kampung yang hanya mengharapkan sensasi tetapi tidak mau percaya. Artinya, jangan lagi kita kembali ke lingkungan buruk yang menguasai kita selama ini.